Iya, apakah program ini dapat membantu dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro? Sebelumnya, perkenalkan nama saya kan Muhammad Oh Iqbal. iya, Kebetulan ditugaskan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung untuk mendampingi pelaku usaha khususnya UKM di tiap kecamatan. Nah, program ini dari tahun 2019 berjalan hingga sekarang. Nah, saya ini berkesempatan di 2 tahun ini, berarti dari 2024 baru menjadi pendamping. Nah, 2025 ini ikut juga jadi pendamping. Nah, kebetulan di Kecamatan Kiara Condong apa hari, kalau sebelumnya di Bojongloa Kidul. Bojong Kidul. Nah, Kecamatan Bojongloa Kidul. Pendamping ini ada 30 pendamping yang semuanya ditugaskan di tiap kecamatan sekota Bandung. Nah, pertanyaannya apa tadi? Ini ya, apakah program ini dapat membantu dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro? Eh, sebe- Kemungkinan akan membantu dan bisa menjadi berkembang si pelaku usaha mikronya, karena sebelum kita merekrut UKM itu, jadi satu kecamatan itu kurang lebih 30 peserta. Nah, semuanya kita kurasi dulu. Kurasi itu diseleksi dulu apakah UKM ini sesuai dengan kategori yang bisa dijadikan peserta pendampingan atau tidak gitu. Nah, kita juga kan tanya dulu atau interview dulu ke mereka, kesulitan mereka seperti apa. Nah, nanti akan kita rangkum dan diinformasikan ke dinas sendiri gitu, karena kita ini pendamping ini kepanjangan tangannya dinas KUKM gitu, yang langsung turun ke lapangan. Nah, mungkin akan membantu pelaku usaha program ini gitu, yang tadinya belum punya legalitas, kita bantu jadi punya legalitas. Nah, itu dirasa membantu lah mungkin. Berarti dengan adanya program ini bisa meningkatkan para kualitas pelaku usaha mikro ya kan? Iya, pasti, karena kan yang sebelumnya pelaku usaha itu tidak mempunyai skill atau tidak mempunyai kemampuan untuk digital marketing misalnya. Nah, kita dengan ada pendampingan ini, mereka akan dilatih digital marketing, dilatih misalkan manajemen keuangan, mereka dilatih meskipun sederhana ya manajemen keuangannya gitu. Sama ini Kang, apakah program pendampingan usaha mikro ini pada pencapaiannya sudah sesuai dengan yang diharapkan? Untuk diharapkan, kita tidak tahu sebatas apa ekspektasi si pelaku usaha sendiri ya, karena kalau dibilang harapan kita itu mereka bisa struggle atau bisa mandiri. Mandiri itu mereka punya rasa kepercayaan diri dengan produknya sendiri, produknya yang mereka jual gitu, yang asalnya aduh produk kita tuh seperti ini, tapi ketika kita kasih edukasi ternyata bisa menjadi cuan untuk mereka gitu, dan mereka bisa punya kesempatan bersaing dengan pelaku-pelaku usaha yang besar. Kalau menurut Akang, apakah Akang sudah memberikan arahan secara optimal kepada pelaku usaha mikro? Kalau optimal mungkin belum, tapi berusaha maksimal itu mungkin. Metode sosialisasi apa Kang yang digunakan mengenai program ini? Metode sosialisasinya, satu secara online. Online ini kita sebelum kita langsung tatap muka, kita tanya jawab dulu dengan mereka, apakah mereka siap untuk kita dampingi selama 8 bulan ini gitu, karena kan program dari dinasnya itu selama 8 bulan, dari bulan Maret sampai Oktober. Nah, ketika mereka siap, kita rekrutmen lah mereka gitu. Nah, dengan meminta data misalkan dari KTP mereka sesuai atau tidak dengan kecamatan yang kita dampingi, terus produknya punya atau tidak gitu, karena produknya ini tidak harus produk sendiri, bukan produk reseller gitu dalam artian.
Setelah itu kita input tuh di webnya dinas, namanya sirkuit. Setelah masuk datanya mereka ke sirkuit, baru kita bisa lakukan pendampingan. Nah, setelah itu kita jadwalkan secara offline, secara tatap muka. Tatap mukanya ini bisa secara langsung ke pelaku usaha atau dibikin grup discussion gitu. Oh, jadi bisa bikin kayak musyawarah gitu atau open door to door ya Kang? Kita bisa langsung kalau misalkan pelaku usahanya berkenan ya, kita lebih ke silaturahmi gitu. Karena ada beberapa pelaku usaha yang ketika dibikin grup gitu dia agak canggung untuk curhatnya gitu. Iya Kang. Ada juga yang seneng berkumpul gitu biar ada teman gitu, atau mungkin ini mah harus secara empat mata, dalam artian dia lebih terbuka ketika berdua gitu, ngobrolnya, diskusinya. Berarti kalau misalnya sosialisasi program juga masih terdapat kendala ya Kang? Kalau misalnya kan ada dari sosialisasi teh karakteristik masyarakat itu, karakteristik pelaku usaha mikro itu kan beda-beda ya kan. Ada yang gampang dihubungi, ada yang enggak juga. Ya, Kadang itu menjadi kendala gak Kang ketika dalam penyampaian sosialisasi program? iya, makanya ketika sebelum dia jadi peserta kita tanya komitmennya, apakah bersedia untuk kita lakukan pendampingan. Kalau misalkan, karena kan ini berjalan 8 bulan nih. Nah, selama 8 bulan ini tidak selalu setiap hari kita komunikasi, hanya beberapa kegiatan yang akan kita sampaikan. Kalau misalkan ada, kayaknya saya kurang ini gitu, ya kita skip, cari peserta yang lain yang benar-benar programnya ini bisa tepat sasaran ke pelaku usaha yang betul-betul membutuhkan gitu. Kalau dari menurut Akang, apakah peserta program dapat menjalankan program sesuai dengan prosedur yang ditetapkan? Alhamdulillah selama ini menjalankan prosedur, dalam artian ketika ada kegiatan mereka antusias untuk selalu mengikuti gitu, selama kegiatan yang diadakan oleh dinas itu sesuai dengan kebutuhannya mereka masing-masing. Kalau misalnya dari pelaksanaan program ini Kang, apakah terdapat kendala gak Kang terkait ketika melaksanakan program ini ke pelaku usaha mikro? Kendalanya sih ada dari segi mematchingkan ini timing gitu. Jadi ketika pendamping ada waktunya hari A, si pelaku usahanya kebetulan tidak bisa. Nah, itu paling untuk menselaraskan waktunya aja. Nah, makanya beberapa kegiatan paling kita kumpulkan di satu tempat, misalkan di aula kecamatan gitu. Nah, itu mengundang semua peserta ke situ. Kalau dari pelaksanaan program ini kan ada transformasi digital ya Kang? Kan itu juga jadi PR utama ketika dalam pelaku usaha mikro. Kalau dalam pelaksanaannya gimana Kang? Nah, makanya beberapa pelaku usaha kan dengan transisi ke digitalisasi media sosial ya, atau marketing namanya, digitalisasi marketing. Oh iya Kang, digital marketing. Nah, itu harus mereka mau tidak mau mengikuti era sekarang gitu, karena kan kalau mereka tidak mengikuti, karena akan ketinggalan produk. Nah, beberapa juga ada yang ikut tuh ada dari dinas program seperti itu, pelatihan digitalisasi marketing gitu, atau pelatihan webinar, web desain web. Untuk mencari pelaku usaha mikro yang didampingi ini ada berapa orang kah? Untuk peserta kan di targetnya kita 30. Nah, alhamdulillah untuk Kecamatan Kiara Condong antusias pesertanya sangat banyak. Kemarin itu ketika kita sebarkan link pendaftaran untuk Kecamatan Kiara Condong sendiri, kurang lebih 65 orang yang daftar.
Tapi dari 65 orang itu kita kurasi, kita seleksi. Karena ada beberapa juga pelaku usaha yang tidak sesuai kategori pendampingan. Kayak franchise gitu kan nggak bisa ya kan? Kayak untuk jadi distributor atau reseller gitu. Nah iya nggak bisa, karena kan kita fokusnya yang punya produk sendiri. Kalau franchise itu biasanya kan legalitas segala macamnya sudah diatur oleh pusat, manajemen pusat. Iya kan langsung include itu. Jadi pelaku usaha tinggal prung aja, tinggal jalanin aja, tinggal jualan. Jadi tidak perlu manajemen keuangannya seperti apa, itu udah ada hitung-hitungannya lah. Berarti dengan pelaksanaan program ini hasilnya sesuai dengan tercapainya tujuan ya Kang? Ya, yang penting aset omset sih kalau pelaku usaha ya, asetnya bertambah, omsetnya meledak gitu. Tapi itu kita tidak bisa mengukur tingkat keberhasilannya, tergantung konsistensi dari si pelaku usahanya sendiri. Sama produknya juga berpengaruh ya kan? Nah produknya juga kan harus ada R&D, research and development, atau inovasi dan pengembangan misalkan. Ketika seasonal atau musim ini lagi rame produk ini, nah gimana caranya pelaku usaha untuk bisa bertahan? Nah itulah dengan inovasi dan pengembangan produk. Soalnya kalau misalnya kan dari franchise kan bisa dikembangin lagi. Soalnya mentok-mentoknya kan di sana. Sama untuk franchise kan legalitas usahanya juga udah include semua ya kan? Iya udah include. Jadi itu mah cara mudah sih, cara mudah tinggal berjualan. Cuman dari segi omsetnya juga kan pasti agak berkurang dari ini sih, dari punya produk sendiri. Soalnya pernah juga ini nyobain franchise cuman gitu. Apa produknya? ST kan? ST. Kalau untuk dari Akang bagaimana pengawasan dilakukan dalam mengawasi program ini? Pengawasan lebih ke pelaku usaha mana yang belum pernah mengikuti kegiatan. Nah nanti kita sowan atau kita tanya lebih lanjut, ada kendala apa, apakah dari segi luangnya waktu mereka gitu kan. Karena kita juga nggak bisa maksakan harus kekeh si pelaku usaha itu, ayo ketika ada kegiatan harus ikut, enggak juga. Mungkin mereka ada kesibukan dengan produksinya atau kesibukan dengan penjualannya gitu. Ada beberapa faktor sih, mungkin kita lakukan pendampingan langsung ke lokasinya gitu, langsung ke pelaku usahanya langsung gitu. Kalau di ini kan ada aplikasi yang baru ya Kang, yang Siramping betul. Itu teh gimana Kang untuk aplikasinya? Nah itu aplikasi pelaporan pendamping untuk bisa diawasi oleh dinas sebetulnya. Jadi sekarang kan dengan aplikasi itu memudahkan pendamping untuk membuat laporan. Nah misalkan udah pernah lihat itunya aplikasinya? Oh udah kan? Udah ya. Nah di situ ada data pelaku usaha, terus produknya apa. Nah di situ ada laporan, salah satunya indikator masalah. Nah mereka tuh, nah sebelum kita dampingi, kita kan interview dulu kesulitan apa yang biasa dihadapi si pelaku usaha gitu atau UKM. Nah indikatornya salah satunya saya belum punya legalitas. Itu salah satu indikator legalitas. Terus kan tiap pelaku usaha beda-beda kesulitan. Pelaku usaha kuliner dengan pelaku usaha fashion belum tentu sama kan? Iya kan? Nah dari sisi legalitas juga kan belum tentu sama. Sama permasalahan juga pasti beda-beda ya kan? Soalnya kompleks kalau misalnya mau usaha kayak gitu. Nah, kita pun tidak bisa menjadi pemecah masalah gitu.
hanya sebagai memberikan pedomannya kan. memberikan apa ya, suges untuk mereka lah gitu, bahwa mereka tuh tidak sendiri gitu, mereka ada yang mendampingi, ada yang memperhatikan dari dinas koperasi UKM gitu. Makanya ibaratnya mah sebagai teman curhat, atau bahasa Sunda batur ludeng gitu kita teh. Soalnya dengan itu juga terbantu ya kan. Ketika mereka ada mau curhat, sok apa Bu, rekam pasti kan. Iya. Masih banyak kan. Dikit lagi sih kan. Sama ini kan, kalau misalnya kan pengawasan berdasarkan dari pengawasan si ramping, aplikasi si ramping ini ada kendala gak kan? Kalau yang sekarang setelah diupdate, alhamdulillah memudahkan sih, tidak ada kendala. Karena kan baru 2024 kemarin dibuat aplikasi si ramping. Dan baru Kota Bandung yang punya aplikasi ini. Berarti masih baru ya inovasi. Inovasi. Kalau buat Akal, apakah ada yang harus ditingkatkan atau dievaluasi sehingga program ini dapat berjalan dengan optimal? Sementara sih cukup ya, kita mengikuti arahan dari dinas, dan overall ini pun sudah dari hasil evaluasi tahun kemarin gitu. Jadi sudah evaluasi tahun kemarin, jadi tiap akhir pendampingan tuh kita ada evaluasi itu semua pendamping. Nah, dijalankan di tahun ini gitu ya, mudah-mudahan di tahun ini evaluasi yang tahun kemarin bisa berjalan lancar. Tapi katanya kan untuk dari program ini itu dijadi 2 tahun ini ya kan? Nah, untuk tahun ini sebetulnya programnya terus berjalan, cuman untuk pendampingan di kecamatannya, nah biasanya kita per tahun itu kan di rolling. Nah, untuk tahun ini rencana kemungkinan akan tahun berikutnya juga di kecamatan yang sama gitu. Tapi untuk dari pelaku usaha mikronya masih sama atau beda kan? Kayaknya beda. Jadi 30 peserta yang sekarang didampingi, kemungkinan di tahun depan akan yang baru gitu. Tapi dengan peserta yang tahun kemarin pun masih komunikasi. Jadi kita tidak lepas begitu saja. Setelah beres pendampingan udah aja bubar, enggak. Karena kan kita bentuk grup. Nah, di grup itu pun masih aktif. Jadi meskipun udah selesai tapi masih bisa memberikan saran atau dampingi ya kan? Iya. Ketika mereka masih butuh untuk konsultasi, kita masih open. Berarti tim masyarakat di sini emang tinggi di Kecamatan Kiara Condong yang daftarnya hampir 65 orang. Iya, antusiasnya lebih banyak dibanding kecamatan lain. Karena ada beberapa teman yang masih kesulitan cari peserta UKM. Soalnya kemarin juga wawancara ada yang beberapa yang kesulitan juga tuh, yang terkait untuk nyari pelaku usaha mikro. Ya tergantung kecamatannya. Itu tuh langsung dari link langsung kan? Jadi kita sebar ke kewilayahan, yaitu ke Ekbang kecamatan, terus Ekbang kecamatan sebar lagi ke Ekbang kelurahan. Dari tiap kelurahan tuh mungkin sebar ke grup-grup RW-nya. Iya sih kan, cuma dari Kecamatan Kiara Condong tuh emang banyak banget sih yang jualan dari titik-titik lokasinya juga. Dan juga tidak hanya pendamping UKM, dinas juga ada pendamping PKL. Nah, jadi langsung mendampingi ke pedagang kaki lima. Oh, kalau itu mah beda program lagi ya? Beda, tapi beda pendamping, beda program, beda bidang. Kalau untuk dilaksanain dari program pendampingan ini kapan ya Kak?
Apanya? Untuk dilaksanain secara langsung program pendampingannya ke masyarakat, ke pelaku usaha mikro? Kan kita udah mulai berjalan di Maret ini. Oh, di Maret ini Udah mulai berjalan, cuman karena bulan Ramadan, pelaku usaha juga masih fokus, mayoritas lagi fokus produksi kue gitu. Jadi ketika kita bikin kegiatan pun masih ada kendala. Kemungkinan efektifnya di bulan depan, April. Kirain teh kan belum berjalan, soalnya kan baru ditutup pendaftaran teh tanggal 3 Maret ya kan. Udah mulai berjalan. Karena di akhir bulan ini kan kita udah mulai kasih report laporan ke dinas. Oh, yang pakai aplikasi itu ya kan. Tapi karena masih awal bulan, jadi masih berapa peserta yang sudah dapat, berapa peserta yang udah didapat, terus apa saja yang menjadi harapan mereka gitu. Kita masih diskusi lah, masih tahap wawancara. Paling udah kan. Udah cukup. Udah cukup. Afari siap. Boleh minta dokumentasinya kan? Mangga.